Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Dr. Michael Sene MPD, yang kami hormati Patersi, Pahe, Ibu yang sempat hadir pada hari ini, serta yang kami banggakan teman-teman mahasiswa mahasiswi program studi pendidikan keagamaan Katolik, singkatnya seluruh hadirin yang kami banggakan. Oke, untuk Ibu kami mohon kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh hadir di tempat ini untuk merayakan Valentine bersama dengan keadaan sehat walafiat. Valentine hari ini terasa sangat bermakna karena kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam merayakan secara persaudaraan dan kasih, dan seluruh keluarga besar kompak program studi pendidikan keagamaan Katolik. Valentine hari ini dengan tema bertumbuh bersama dalam iman dan kasih menuju kompak yang unggul. Mari kita beri tepuk tangan untuk
Waduh, suara dari Nona Hilary ini memang sangat tidak diragu lagi. Betul sekali Kak Sundia. Apalagi tadi dipandu juga dengan Ibu dan Pak Tersil, semakin cinta lagi. Sekali lagi. Oke, tadi kan kita sudah dihibur oleh Kakak Hilary, dan semoga itu juga memperkuat rasa cinta di antara kita Prodi PKK. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari pengurus Kompak. Kepada Kakak Santo kami persilakan. Selamat sore dan sampai. Referendus Dominus Veteranus Mikael Sene BD selaku Kaprodi PKK. Yang saya hormati Pak Hendrikus Juma selaku Sekprodi PKK, yang saya hormati Pak Tersi, yang saya hormati Ibu Yani, dan yang sama saya hormati dan banggakan teman-teman sekalian, singkatnya hadirin. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk dalam rangka merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang dengan tema bertumbuh bersama dalam iman dan kasih menuju kompak yang unggul. Selamat Hari Kasih Sayang. Terakhir, selamat merayakan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Sekian dari sambutan saya atas nama pengurus Kompak. Saya berpantun dulu. Jadi, bagaimana cara menjawab orang yang pantun? Beli coklat di ujung jalan, sekalian mampir beli bunga melati. Selamat Hari Valentine Kompak, tetaplah bertumbuh dalam iman dan kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kakak Santo yang sudah mewakili pengurus Kompak. Walaupun kata F, V, dan X diganti menjadi P, tapi kata-katanya sangat Iya, benar. betul sekali Kak Nia. Valentine diganti menjadi Valentine. Maaf mengganti menjadi maaf. Kata foto diganti dengan kata foto. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Romo Dr. Mikael Sene MPD. Kepada Romo kami persilakan. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita boleh berkumpul untuk merayakan Valentine bersama, Hari Kasih Sayang yang mungkin pertama sepanjang prodi agama ini ada. Kita tepuk tangan untuk pengurus Kompak yang boleh merencanakan ini. Ini ide betul-betul dari mereka, kita yang lain hanya ikut saja. Yang berikut yang saya hormati Pak Hen sebagai Sekretaris Prodi, Pak Tersil, Ibu Yane yang berkesempatan hadir. Kita ini memang tidak ada dosen perempuan. Senang sekali kita merayakan kasih sayang. Ada sosok ibu yang menemani kita di tempat ini. Tepuk tangan untuk ya adik-adik sekalian. Sehingga kalau yang sudah tahu bebannya event adik, jangan salah target. Baik,
Yang berikut, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk merayakan tradisi kasih sayang, tetapi untuk merenungkan kembali identitas kita melalui tema bertumbuh dalam iman dan kasih demi kompak yang unggul. Ketika Sonia menyampaikan akan mau buat acara hari ini, saya bilang jangan terlalu lurus-lurus Valentine saja, kita membungkusnya dengan tema yang lebih akademis, sehingga jadinya tema bertumbuh dalam iman dan kasih demi kompak yang unggul. Dan bertepatan dengan hari ini kita patut berbangga karena tradisi Valentine ini adalah sebenarnya diawali oleh Santo Valentinus, orang kudus yang juga hari ini di kalender keuskupan ditambahkan bersama dengan Santo Cyrillus dan Methodius. Cyrillus dan Methodius itu orang kudus yang memperjuangkan inkulturasi di dalam gereja. Ketika mereka berkarya di Eropa Timur untuk supaya pewartaan itu bisa lebih diterima oleh umat setempat, mereka menerjemahkan tata perayaan Ekaristi, kitab suci, dan mereka merayakan Ekaristi menggunakan bahasa daerah. Saya pikir ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian supaya kita menghargai inkulturasi, supaya pewartaan kita mudah dipahami. Yang berikut, Santo Valentinus itu diceritakan beliau itu memberkati pasangan prajurit yang dilarang untuk tidak boleh hidup berkeluarga, tetapi secara diam-diam dia memberkati pasangan karena dia merasa itu hidup berkeluarga itu adalah panggilan dan perwujudan kasih personal. Akhirnya dihukum, tetapi ia menjadi pejuang cinta kasih. Maka oleh karena itu spirit inilah yang harus menjadi spirit perayaan kita pada sore malam hari ini. Kita bukan hanya sekedar berbagi kasih berkait dengan kasih erotis, tetapi lebih kepada kasih agape, kasih Kristus itu sendiri. Tema ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebagai bagian dari prodi agama. Kasih yang kita rayakan hari ini adalah kasih yang bersumber dari iman dan tentu dari Yesus itu sendiri. Karena kasihnya, Yesus datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem, dia mengajar, dia mewartakan melalui penderitaan, dan akhirnya dia juga bangkit. Maka seperti disampaikan tadi, kasih yang kita rayakan, kita syukuri hari ini adalah kasih Yesus. Ia rela berkorban demi sahabatnya. Sesuai dengan visi prodi kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang beriman. Hanya orang yang beriman bisa mengasihi dengan kasih agape, menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala kasih, tindakan, dan kebersamaan kita. Saya pikir ini penting, tadi sudah dielaborasi oleh perwakilan pengurus bahwa kita merayakan Valentine bukan hanya hari ini. Hari ini jadi momen kita untuk meneguhkan kembali komitmen kita supaya kita hidup di prodi ini, dalam komunitas ini, dalam semangat kasih. Kita harus sehati sejiwa seperti jemaat perdana yang saling peduli, saling mendukung, saling support supaya kita berhasil bersama. Yang kedua, visi kita cerdas dan berkompeten. Ini bagaimana kita diajak pada kesempatan ini untuk mengelola relasi dan komunitas dengan hikmat dan ilmu, supaya ada kebijaksanaan dan ilmu, supaya kita betul-betul menjadi manusia yang unggul. Unggul itu adalah kolaborasi, integrasi antara iman dan ilmu, sebagaimana yang diajarkan oleh pelindung kita. Masih ingat siapa pelindung prodi kita? Santo Agustinus. Beliau sangat menekankan iman dan akal budi. Iman dan akal budi. Cerdas dan berkompeten, itu kita harus mengelola relasi kita dalam hikmat dan ilmu. Yang berikut,
manis, kita diajak untuk memaknai perjalanan bersama kita, untuk saling menghargai martabat setiap manusia dalam kebersamaan kita di sini. Tidak boleh ada rasa perbedaan satu dengan yang lain, perbedaan suku, perbedaan angkatan, semester 2, semester 4, 6, 8, dan juga dengan prodi-prodi lain. Kita semua adalah satu saudara yang hidup di rahim Universitas Katolik Wehetemula, rahim akademik yang membuat kita menjadi lebih bermartabat. Ini harus menjadi kesadaran yang mendalam dari kita semua. Jika kita mampu menyatukan iman dan kasih ini, akal budi dan iman, maka kompak yang unggul bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan yang akan kita hidupi sehari-hari dalam perkuliahan maupun di tengah kebersamaan dan kegiatan-kegiatan lain. Kemarin kakak-kakak kita semester 6, 25 orang baru pulang dari Puspas. Mereka bertemu banyak orang, bertemu alumni juga saya lihat di sana. Ya dok, baik, saya pikir itu saja. Terima kasih dan selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk Kapolri kata-kata sambutan. Terima kasih kepada Romo yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan menyaksikan drama yang akan ditampilkan oleh pengurus kompak, namun pemerannya dari semester 4B. Langsung protes ya. Drama tentang apa kakak? Kok saya tidak tahu? Kakak Sonia penasaran? Oh ya, penasaran sekali kakak. Saya juga penasaran kakak. Teman-teman juga penasaran? Supaya kita jangan penasaran lagi, mari kita jemput drama yang akan disaksikan, yang akan ditampilkan oleh semester 4A. Mari kita Pak Anton adalah dosen mata kuliah teologi, bijaksana dan ramah. Adel dan Melin adalah mahasiswa prodi agama Katolik, cerdas, aktif, kritis, namun terkadang kurang percaya diri. Ancis dan Andu adalah mahasiswa prodi agama Katolik yang idealis dan sedikit pemberontak. Suster Anastasia, seorang biara yang mengambil mata kuliah Pak Anton tentang teologi dan penuh perhatian. Giselle adalah mahasiswa prodi agama Katolik, humoris, suka bercanda, tapi sebenarnya penuh kepedulian yang besar. Senja merayap masuk ke ruang kuliah yang mulai sepi. Aroma buku dan kelelahan belajar masih terasa di udara. Di tengah kesibukan, Pak Anton membereskan barang. Adel dan Melin, seorang mahasiswa yang penuh dengan pertanyaan, memberanikan diri untuk mendekat. Ada keraguan, namun juga harapan untuk menemukan jawaban atas kegelisahannya. Oh, mungkin itu pengalaman pribadi adanya. Itu pertanyaan yang memang bagus. Di situ letak tantangan yang kita kasih agape. Mengasihi musuh kata Yesus. Tapi bukan kita lepas kita punya diri diinjak-injak atau dicemooh oleh orang lain. Tapi intinya begini, memang perubahan itu tidak mudah terjadi. Tidak macam kita balik ke telapak tangan atau kita tutup mata langsung berubah. Ya mungkin. Tapi setiap langkah kecil yang kalian buat apa dikalikan?
setiap langkah kecil yang kalian lakukan, yang kalian buat itu membawa dampak besar bagi gereja, masyarakat, dan dunia. Tapi Bapak ingat ya, bahwa kita itu adalah garam dan terang dunia. Kalian itu dipanggil sebagai calon etis untuk menjadi agen perubahan, untuk membawa kebaikan dan keadilan bagi semua orang. Jangan sampai semangatnya kalian berdua ini bertempat lari-lari sini tercapai itu padam sekejap karena kalian punya prinsip begitu. Di tengah kegelapan, keraguan, dan keputusasaan, hadir secercah cahaya. Suster Anastasia dengan kelembutan hatinya membawa bingkisan kecil berisi kue, lebih dari sekedar makanan. Kue itu adalah simbol kasih dan perhatian, sebuah peringatan bahwa di tengah kesibukan belajar ada kebutuhan untuk saling berbagi dan menyemangati. Kedatangan Giselle dengan humornya yang khas membawa warna dalam suasana yang mulai hangat. Sore suster, tidak mengganggu sama sekali. Ada apa suster? Jadi begini Pak Anton, tadi saya sempat buat kue di panti asuhan dan kebetulan kuenya itu lebih, jadi saya datang untuk berbagi kasih dengan teman-teman lewat kue yang saya buat. Wah, makasih. Ruang kuliah yang tadinya sepi dan penuh dengan pertanyaan kini dipenuhi dengan tawa dan keakraban. Kue yang dibawa Suster Anas menjadi berkat yang menyatukan mereka di antara cerita dan canda. Terjadilah sebuah ikatan persaudaraan yang tulus. Mereka menyadari bahwa di dalam perbedaan mereka menemukan kekuatan untuk saling mendukung dan menginspirasi. Sebuah keluarga kecil telah terbentuk di ruang kuliah ini. Sebuah keluarga yang berjanji untuk terus belajar, berkarya, dan membawa kebaikan bagi dunia. Ya, sama-sama ya. Enak sekali kuenya suster. Saya punya tebak-tebakan buat Pak Anton. Pak Anton tahu tidak? Apa bedanya dosen teologi dengan tukang parkir? Apa memangnya yang berbeda? Dosen teologi itu berbicara tentang surga. Tukang parkir bukan seribu dah. Hai kau, bisa ada saja. Tapi memang betul Bapak. Kalau Bapak yang mengajar kita semangat. Makanya jangan nyalakan. Iya Bapak, terima kasih sudah Aduh, saya tidak kakak. Kalian ini saya punya mahasiswa saya punya adik yang sangat luar biasa. Saya bangga sekali menjadi kalian. Ingat ya,
saling mendukung satu sama lain untuk menjadi saudara, untuk kita sukses sama-sama ya. Ini bapak-bapak mana? Udah dari terakhir. Terus kita Pesan moralnya, drama ini mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, kasih sayang dan saling mendukung antara mahasiswa, mahasiswi dan dosen, bahwa di dalam perbedaan dan tantangan kita dapat menemukan kekuatan dan inspirasi untuk menjadi lebih baik dan membawa perubahan positif bagi dunia. Untuk teman-teman kelas 4A bisa sama-sama kita di depan. Terima kasih. Terima kasih. Penampilan yang sangat menarik yang tentunya memiliki pesan bagaimana kita saling mencintai, saling mengasihi tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Oke, tadi kita sudah disegarkan dengan drama-drama yang tentunya sangat menarik, drama yang sangat menarik. Nah, penampilan ini atau acara ini tidak berhenti sampai di sini saja, karena selanjutnya masih ada acara-acara yang sangat menarik. Untuk acara sekarang ini akan ditampilkan oleh semester 2. Oh ya, jadi tidak sabar lagi menyaksikan. Dari semester berapa? Semester 2 berapa kakak? Dari semester 2 berapa ya? Saya juga tidak tahu sih semester 2 berapa, tapi dengar-dengar bilangnya dia mau isi dangdut. Nyanyi dangdut, pasti keren. Mana suara dari semester 2? Wah, semangat sekali. Untuk itu, mari kita jemput pertunjukan dari semester 2 yang diwakili oleh adik Anggi. Mari kita jemput dengan tepuk tangan. Kalau hanya untuk
Sangat merdu sekali. Sampai-sampai adik Anci di sana mau lompat di sini minta adik. Iya betul sekali, tadi juga sebenarnya Derry mau sawer, tidak ada uang. Oke, pesan dari lagu ini mungkin yang kita semua tahu, jangan kejar suami orang. Dengar penampilan merdu dari, maksudnya suara merdu dari Adi Semester 2 tadi. ya, semester Adik 2. Anci. Aduh, semester 2 kira tepuk tangan buat kalian ya. Ya, betul sekali. Tidak spesial dan tidak salah kalian pilih putusan. Nah, Kakak Mardi, tadi kan semester 2, tentunya semester 4 juga tidak mau kalah. Iya kakak, saya juga dengar-dengar semester 4 tidak mau kalah jauh. Mereka juga mau menampilkan suara yang jauh lebih bagus dari semester 2. Kira-kira siapa ya kakak semester 4? Saya dengar-dengar ada, tapi mau isi beatbox bilang. Tadi saya dengar namanya Adi Umbu. Ada Umbu, silakan mengambil tempat di depan. Oke, mari kita menyaksikan Adi Umbu dengan tepuk tangannya yang meriah. Kelas semester 4A. Steady like a melody in my head that I can't keep on. Got a second line. Na 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 na. Every day is like a
acara yang tentunya tidak kalah meriah dan tentunya sangat menyenangkan. Acara apa tuh kakak? Acara pemilihan Raja dan Ratu Valentine. Kira-kira siapa sih yang menjadi Raja dan Ratu Valentine kita pada hari ini? Iya kakak, kira-kira siapa Saya penasaran sekali. Iya betul sekali, saya juga penasaran. Mungkin kalian juga bisa bertanya-tanya, apakah saya? Jangan sampai saya dipilih jadi ratu. Atau apakah kakak Hilary atau Erin? Oh iya, mungkin bisa jadi. Atau jangan-jangan Adi Petra, kebetulan tadi Adi dan jadi suster tadi. Iya betul. Ya, untuk pemilihan Raja dan Ratu sepenuhnya akan serahkan kepada Romo Mikael. Nah, dan untuk pemilihan Ratu Valentine akan dipilih oleh, kebetulan ada ibu. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada ibu untuk memilih Ratu Valentine. Jadi Raja dan Ratu ini Romo dan ibu bebas memilih siapa saja dari semester berapa saja. Tetapi raja yang dipilih tidak sembarang, melainkan raja yang bertanggung jawab, disiplin, tentunya laki-laki dan harus ganteng. Aduh. Kakak Mardi, kalau untuk soal ganteng, keren, bertanggung jawab, saya rasa semua laki-laki di prodi PKK itu punya itu semua. Betul tidak? Saya rasa juga pasti ada salah satu yang jauh lebih dari itu semua. Iya betul sekali. Aduh, tapi saya rasa tetap mereka semua tuh bagus kakak. Sudah daripada kita bertolak mahela. Sekarang tadi ada permintaan dari Romo biar nanti yang pilih rajanya itu Pater Sil. Oh, betul sekali. Oleh karena itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pater Si. Oke, sebelumnya untuk sekarang kita pemilihan raja dulu, setelah itu baru ratu. Jadi untuk pemilihan raja silahkan laki-laki ganteng dari prodi PKK silahkan berdiri semuanya. Ya betul sekali. Sedangkan dari semester 2 sampai semester 6. Yang tidak berdiri berarti perempuan. Iya betul sekali. Yang tidak berdiri pasti perempuan. Dan Pater Sil, silahkan Pater tunjuk satu yang menjadi Raja Valentine pada hari ini. Semua ada di tangan Pater Sil. Susah. Yang ada parfum tadi mana? Tapi kriterianya bukan yang pakai parfum toh? Bukan yang pakai parfum Pater, jadi semua bisa. Biar yang bau tidak apa-apa. Biar bau yang penting aktif. Kan perempuan dia lihat. Oke, apakah Sius atau Putra atau mungkin Adi James atau Kak Gusti? Tentukan pilihanmu Pater. Siapa? Sudah mulai deg-degan. Jadi di sini kan ladies banyak. Apakah kalian harus berdiri juga? Harus dong kakak. Lebih bagus harus berdiri. Masa kalian tinggal ibu yang ini periksa kamu sambil duduk? Kan tidak etis. Oh ya bangun.
Silakan Ya, berdiri. semua perempuan bangun. Kalau tidak bangun berarti bukan perempuan. Iya, betul sekali. Oke. Oh, musik operator. Mulai bertanya-tanya. Ibu lagi. Kira-kira siapa ya? Wow, alunan dari ibu juga sangat membuat deg-degan. Oh, tidak harus dari bebas dari ibu, silakan dari ibu, bebas dari ibu, bebas dari ibu. Untuk adik-adik semua yang ada di sini. Oh, Pak Ir mau jadi ratu. Woi, kira-kira siapa ya? Pasti Siapa? Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan wanita-wanita manis PKK yang cocok untuk bersanding dengan raja. Mungkin ini ibu. Jadi ini ratunya, rajanya putih, ratunya merah. Semangat. adalah ibu kompak Sendiri Sonia. Sangat-sangat tidak. Sesuatu hal yang tidak diharapkan ternyata dia ada di depan kita. Ya, untuk Rahel izin saya berdiri di roof kali ini. Rahel, maaf ya Rahel. Nanti pulang saya kasih kembali. Tidak apa-apa kakak, hanya untuk malam ini saja. Setelah acara juga tidak apa-apa. Rahel tidak apa-apa, saya sentuh sedikit. Tidak apa-apa, yang waktu sebentar mungkin kakak Rovin dapat blocking. Tidak apa-apa. Maaf kakak, iya. Hanya berapa jam saja. Setelah itu dia akan baikan kembali. Oke kakak. Iya betul. Iya Romo. Oh, orang belum tahu. Ini Sonia ini hanya ratu sementara Romo, tapi ratu yang sebetulnya ada di depan. Iya betul. Oke. Waktu selanjutnya kami panggil panitia karena kita akan pelantikan Raja dan Ratu Valentine. Ya, kepada Bapak saya persilakan.
kita semua tidak akan ada yang tahu. Misalnya Kakak Mardi punya perasaan dengan Nabas. Contoh Kakak Mardi suka sama Nabas, tapi karena sebagai perempuan gengsi lah untuk confess. Contoh. Nah, melalui sesi ini Kakak Mardi bisa tulis perasaan Kakak Mardi ke Nabas. Misalnya, Nabas, sebenarnya saya sudah lama suka sama engkau, hanya saya tidak berani confess. Nah sudah, Kakak Mardi bisa menuliskan namanya itu dari Mardi, tapi bisa juga untuk tidak. Tapi kalau dia tidak mau untuk orang tahu dia punya isi surat, dia tidak perlu menuliskan nama. Dia cukup menuliskan isi pesan. Dan juga di luar sini, teman-teman lihat di sini. Di sini teman-teman bisa menuliskan dikirimkan atau ditujukan kepada siapa, supaya panitia bisa tahu dan bisa membagi ini suratnya untuk siapa. Dan juga jangan lupa dicantumkan kelasnya. Misalnya ini untuk Nabas 6B, dan juga ini untuk siapa saja, bisa juga untuk dosen. Misalnya kalian ada yang mau tulis untuk Pak Tersil, untuk Romo Miki, untuk Ibu juga, misalnya suka cara mengajarnya Romo, Pater juga Ibu, bisa sekali untuk kalian tuliskan dalam surat itu dan nanti dikumpulkan. Nah, kita sudah selesai di sesi surat misterius. Nah sekarang kita akan masuk di salah satu kegiatan atau acara yang sangat kita nanti. betul sekali. Dan sepertinya kita semua sudah tebak, kita akan masuk di acara apa? Ya betul sekali. Sama-sama di acara tukar kado. Ya betul sekali, acara tukar kado. Nah untuk acara tukar kado ini akan dijelaskan langsung oleh panitia tukar kado. Oke, kepada panitia dipersilakan. Selamat malam untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk di sesi ambil kado, karena tadi kita sudah dapat nomor kado. Semuanya sudah pegang nomor kado masing-masing? Tidak ada yang tukar begitu? Nah, jadi teman-teman, sedikit penjelasan. Meja pertama itu ada di sebelah kanan. Semua perhatikan. Itu nomor 1 sampai nomor 40. Jadi teman-teman yang pegang nomor 1 sampai 40 nanti maju ke situ, tapi pakai baris. Barisnya harus teratur, jangan kalian kumungin di panitia, nanti mereka bingung. Ingat ya, 1 sampai 40 di meja pertama. Meja kedua dari nomor 41 sampai nomor 70. Teman panitia yang meja kedua bisa angkat tangan. Teman-teman panitia meja kedua, tolong angkat tangan. Ah, itu meja kedua ada di situ.
Meja ketiga dari nomor 71 sampai 100. Teman-teman yang ada di meja nomor 3 bisa angkat tangan. Itu teman-teman perhatikan di belakang, itu meja nomor 3. Kita bisa langsung mulai nomor 1 sampai 10 duluan di meja pertama. Yang Iya, jangan lupa teman-teman. adik-adik 109. Ada 138. Iya, dan lebih seru karena saya yakin kalian semua suka dengan acara ini. Acara pertama sudah bagus, yang ini nih bisa dibilang plot twist. Tidak. Oke, teman-teman, lagu ini akan dibawakan oleh artis kita, Kakak Hilary. Seperti biasa, Nanti lampunya itu semuanya dimatikan dan ada beberapa perwakilan dari Kompak, teman-teman kita yang akan pegang lilin. Dan nanti semua kita yang ada di sini itu kita sama-sama berdiri. oke, teman-teman mohon bergerak. Teman-teman panitia bisa sekarang ke belakang.
siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang-Mu di sepanjang persiaran hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Semoga kebersamaan ini menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Dan kami mohon kiranya Engkau senantiasa menumbuhkan semangat kasih-Mu di dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu berbagi kasih kepada sesama kami dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami hendak santap bersama. Kiranya Engkau senantiasa memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap, agar menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon berkat lewat tangan Romo Michael. Tuhan bersamamu. Semoga segala kebersamaan kita, perjalanan kita secara akademik dan rohani di Prodi dan di Unika ini, santapan yang akan kita nikmati dan perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing ke kos, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, teman-teman panitia mungkin bisa segera bergegas untuk